hajatan nggak jelas balapan mobil listrik Formula E digelar oleh Anies waktu dia jadi gubernur, memang banyak banget keganjilan mulai dari rencana, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban proyek triliunan itu. Dan selama rentetan keganjilan Formula E itu, terutama masalah pendanaan, masyarakat luas sudah nggak kurang-kurangnya kritis, terutama kepada aparat penegak hukum, terutama yang KPK itu tadi. Tapi seperti berharap hujan di bulan Juni, seperti penyelidikan atau penyidikan kasus Formula E ini makin lama semakin hilang kabarnya. Sementara duit negara itu sudah amblas entah kemana. Masalahnya apa sebenarnya? Bukankah KPK memiliki resource yang luar biasa untuk mengungkap dugaan kasus sepele seperti Formula E itu? KPK punya semua SDM, punya semua peralatan yang konon maha canggih kalau dibanding sederhananya kasus seperti berantakannya soal duit Formula E itu. Dan sekali lagi, kendalanya tuh apa gitu? Nah, kemarin pertanyaan saya itu terjawab sepertinya, yaitu ketika Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat bertanya ke KPK soal perkembangan dugaan korupsi dalam kasus Formula E. Mahfud itu bilang KPK merasa kesulitan sebab publik selalu mengaitkan hal itu dengan Anies Baswedan. Loh, kalau benar seperti apa yang dibilang sama Pak Mahfud MD itu, lalu apa gunanya KPK sekarang ini? Kalau kasus-kasus yang diduga merugikan negara triliunan merasa sulit mengatasi hanya karena ada orang yang berpotensi menjadi tersangka itu membakal capreskan diri. Ini belum tentu jadi pejabat beneran loh Pak, ini baru bakal calon, udah takut. Ya, menurut keterangan Mahfud, KPK seolah mendapat framing menjegal Anies Baswedan saat menjalankan tugasnya. Itu kan persepsi masyarakat ya. Terlebih kalau hal itu menyangkut tokoh yang dekat dengan politik dan partai yang selalu membuat publik riuh. Jiper ya KPK ya. Lalu kalau benar seperti ini, apa KPK masih kita perlukan? Apakah KPK masih layak disebut sebagai penegak hukum dan penjaga duit negara? Kalau cuma nangani kasus-kasus receh, itu cepatnya bukan main. Tapi begitu menyangkut orang yang hanya karena dibakal capreskan, tapi kok malah melempem. Apakah KPK memang secemen itu? Ya, harusnya KPK keluar dari ketakutannya sendiri dong. Dan benar-benar mulai menjadi penegak hukum, khususnya pada kasus-kasus dugaan korupsi. Gak usah ikut politikingnya. Ya gimana kemudian rakyat mau percaya pada lembaga ad hoc itu kalau mereka sendiri seolah cuma macan gondrong tapi nggak punya gigi. Punyanya biji ya, nggak punya gigi. Kayak kameramen saya. Nah, meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa dirinya sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melapor kepada presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian, maka dipastikan hal itu hanya tafsir atau omongan publik, terutama kadrun. Dia enggak lah, ngapain Pak Jokowi menjegal-jegal? Bukan ranahnya Pak Jokowi, bos. Itu ranah hukum. Nah, ini bagus menurut saya ya. Mahfud MD juga menegaskan ke KPK, kalau mereka mau menindak siapapun, jangan pertimbangan politiknya. Pokoknya kalau hukum, tegakkan tanpa pertimbangan politik. Tidak usah tanya ke pemerintah soal itu. Ya memang begitu harusnya, bos. Ya kali ada bakal capres itu kebal hukum. Kalau sudah resmi capres oleh KPU, mungkin memang ada undang-undangnya. Kalau sudah capres, jangan dipersoalkan masalah hukumnya nanti setelah pencapresan selesai, mungkin begitu. Tapi selama siapapun yang belum resmi jadi capres berdasar SK KPU misalnya, ya harus sama kedudukannya di mata hukum. Saya heran ya kalau benar KPK takut bongkar kasus Formula E ini. Karena Anies telah jadi bakal capres. Meski belum pasti juga. Belum pasti. Koalisinya aja belum pasti. Padahal ya, KPK itu pernah memastikan bahwa deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem tidak mengganggu
penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E katanya. Itu bulan Oktober tahun lalu diucapkannya. Apakah ini cuma basa-basi saja buat menina-bubukkan rasa keadilan kepada masyarakat? Hati-hatilah. Masyarakat sudah melek, sudah tahu. Kita bisa pantau setiap saat. Ya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu pernah menilai deklarasi pencapresan Anies dulu itu hanyalah tahap awal di mana belum tentu pula Anies yang akan didaftarkan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Ya, ini sangat tepat. Terus kenapa sampai 4 bulan setelah omongan KPK itu kasus Formula E makin tenggelam? Kalau katanya deklarasi capres tidak akan menghalangi KPK untuk menghentikan proses hukum. Nah, akhirnya kalau yang disampaikan Mahfud MD itu adalah benar bahwa KPK merasa risih melanjutkan kasus dugaan korupsi di kasus-kasus Anies selama jadi gubernur Jakarta hanya karena Anies telah jadi bakal capres, maka sudah selayaknya. Ya, KPK tahu diri lah. Bubar saja. Karena daripada tadi itu jadi bulan-bulanan rakyat, daripada cuma jadi alat politik atau cuma jadi macan ompong, maka lebih baik kembalikan saja kewenangannya kepada kejaksaan dan juga kepolisian. Nah, selain Alexander Marwata, sebelumnya Wakil Ketua KPK Johannes Tanak juga memastikan nggak ada kendala dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E di masa pemerintahan Anies di Jakarta. Wah, manis sekali nih. Johannes ini juga bilang bahwa progres saat ini adalah proses penyelidikan, yakni mencari dan menemukan adanya unsur pidana dalam ajang Formula E itu. Pokoknya, KPK ini, kalau ditanya soal progres penyelidikan kasus-kasusnya Anies, biasanya memang jawabannya template ya. Misalnya, sedang didalami. Emang sumur. Atau biasanya, judul beritanya juga gitu. KPK mulai mengendus. Korupsi kok diendus. Ya, sementara publik mungkin karena jengkel dengan lambannya KPK menangani kasus-kasus dugaan korupsi Anies, maka publik bahkan menantang Anies untuk mempublikasikan bukti pembayaran komitmen fee Formula E. Netizen ini memang ya kalau kepo luar biasa. Ayo nih, ada nggak publikasikan katanya gitu. Masa ngurus duit besar kayak gini ya? Tapi ya itu adalah hak keterbukaan informasi publik. Kalau proyek pemerintah yang pakai duit negara apalagi sampai triliunan, tapi laporan keuangannya nggak pernah jelas atau bahkan nggak ada, bagaimana rakyat nggak curiga? Bagaimana rakyat mau percaya? Nih ya, acara 17-an di kampung saya yang anggarannya cuma 4 juta perak. Itu duit patungan loh, 4 juta itu. Itu laporan pertanggungjawabannya clear. Bahkan disampaikan terbuka pada masyarakat di kantor kelurahan sambil nangkap campur sari. Iya, kesukaan kameramen saya. Nah, masyarakat desa di kampung saya saja itu jauh lebih kredibel, kompeten dan punya tanggung jawab kalau soal duit. Masa duit negara dibuat hajatan Anies sebagai gubernur Jakarta kemarin itu, kelas pertanggungjawabannya kalah sama orang desa. Begini kok ngotot mau nyapres. Pemimpin itu dilihat dari beres enggaknya dia menangani masalah-masalah yang sederhana dulu. Kalau kita berharap dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Jadi kalau urus pertanggungjawaban acara senilai 1-2 triliun saja malah bikin ribet banyak orang dan banyak lembaga, bagaimana Anies bisa dipercaya mengelola duit negara yang ribuan triliun? Bisa amblas ini negara.